Selemah-lemahnya Manchester United adalah ketika tanpa Casemiro. Kehilangan Casemiro di lini tengah memberikan dampak yang signifikan. Manchester United lemah tidak berdaya di hadapan Newcastle, Minggu tanggal 2 April tahun 2023 WIB. Casemiro harus absen pada pekan ke-29 Liga Inggris 2022/2023. Dirinya masih menjalani larangan bermain akibat kartu merah yang diterimanya pada pekan ke-27 melawan Southampton. Ex-pemain Real Madrid ini dihukum larangan bermain sebanyak 4 pertandingan. Ia masih akan absen membela The Red Devils hingga 2 laga mendatang. Man United akhirnya memilih menurunkan duet Marcel Sabitzer dan Scott McTominay di lini tengah. Hanya saja, duet ini tidak berkutik, sehingga Man United menyerah 0-2 dari Newcastle di St James Park. Ketidakhadiran Casemiro memang sebegitu pentingnya bagi Man United. Opta mencatat, Man United merasakan kekalahan lebih banyak ketika kapten timnas Brasil ini tidak bermain. Dari 8 pertandingan Man United musim ini tanpa Casemiro, 4 diantaranya berakhir dengan kekalahan. Sementara saat Casemiro bermain, Man United hanya kalah 3 kali dari total 19 pertandingan di Liga Inggris. Ex-gelandang Manchester United Paul Scholes menjelaskan, Casemiro menjadi sangat penting bagi Man United sejak didatangkan pada awal musim 2022/2023. Kualitas yang ditawarkannya tidak dimiliki pemain lain. Scholes menyebutkan ada aspek pengalaman dan kepemimpinan pada diri Casemiro. Kehilangan Casemiro adalah pukulan telak. Kita telah melihat apa saja yang bisa diberikan olehnya kepada Manchester United, ucap dia dilansir dari laman resmi Premier League. Hasil Newcastle vs Manchester United, skor 2-0. Newcastle meraih kemenangan penting pada pekan ke-29 Liga Inggris 2022/2023. Newcastle menundukkan Manchester United dengan skor 2-0 di St James Park, Minggu tanggal 2 April tahun 2023 WIB. Newcastle unggul lebih dulu di menit ke-65 setelah Joe Willock secara tidak terkawal menyundul bola ke gawang kosong. Gol kedua Newcastle lahir di menit ke-88, lagi-lagi lewat sundulan yang kali ini dicetak oleh Callum Wilson. Man United sama sekali tidak bisa memberikan ancaman. Mereka kalah dominan di segala aspek di pertandingan ini. Akibat kekalahan ini, Man United kini tergusur ke peringkat keempat klasemen sementara dengan 50 poin. Newcastle merebut posisi 3 dengan poin yang sama, tetapi unggul selisih gol. Dominasi Newcastle akhirnya terbayarkan di menit ke-66. Berawal dari penetrasi Bruno Guimaraes lewat sayap kanan, ia lalu melepas umpan silang ke tiang jauh. Alan Saint-Maximin yang menerimanya memilih menyundul bola ke tengah. Willock sudah menunggu sundulan tersebut dan menceploskan bola dengan mudah ke gawang kosong. Newcastle akhirnya menggandakan keunggulan di menit ke-88. Dari skema sepak pojok, umpan dari Kieran Trippier sukses disundul oleh Callum Wilson. De Gea tak berkutik untuk merespons sundulan tersebut. Respon Erik ten Hag mengenai masa depan Wout Weghorst di Manchester United. Datang ke MU sebagai pemain pinjaman di jendela transfer musim dingin 2023 lalu, Wout Weghorst nampak sudah diberi peran berbeda oleh Erik ten Hag untuk bisa mendapat menit bermain regulernya. Sebab pemain asal Belanda itu kini lebih sering diturunkan sebagai gelandang serang untuk lebih membantu MU untuk menjaga tekanan atau membangun sisi penyerangan, ketimbang dirinya ditugaskan dalam mencetak gol. Walau berganti peran saat berseragam The Red Devils, penampilan Weghorst pun dinilai cukup memuaskan karena dirinya mampu membantu skuad asuhan Ten Hag dalam menjaga momentum kemenangan. Melihat Weghorst yang nampak menikmati peran barunya di Old Trafford, tentu saja mulai ada pertanyaan apakah pemain 30 tahun itu akan dipermanenkan atau tidak pada akhir musim ini. Merespon hal itu, Ten Hag secara terang-terangan menjawabnya, namun dirinya mengakui bahwa merasa puas dengan penampilan yang diperlihatkan Weghorst sejauh ini dalam meningkatkan kualitas lini serang. Dia menjalankan tugasnya dengan baik untuk kami dalam menekan serangan. Jadi dia adalah pemimpin untuk melakukan itu. Semenjak Natal, dia benar-benar menjalani kontribusi dengan baik.
karena kami telah mainkan 25 pertandingan dan hanya mengalami 2 kali kekalahan. Jadi Anda bisa lihat dia memainkan hampir semua laga itu. Tak punya opsi untuk mempermanenkannya, serta sudah menginjak usia 30 tahun, nampak jadi pertimbangan lagi bagi Ten Hag dalam menjadikan Wout Weghorst pemain tetap di kota Manchester. Manchester United segera beri Erik ten Hag kontrak baru. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan akan memberikan Erik ten Hag kontrak baru dan kenaikan gaji yang signifikan. Harus diakui bahwa penampilan MU menunjukkan peningkatan sejak dilatih oleh Erik ten Hag pada musim ini. Bukan hanya tampil lebih menyerang, permainan Marcus Rashford dan kawan-kawan juga diklaim lebih menarik untuk disaksikan. Hal itu berimbas pada prestasi yang mereka dapatkan di atas lapangan. Man United sejauh ini sudah sukses mengamankan trofi Piala Liga Inggris. Trofi yang pertama di era Erik ten Hag sekaligus menjadi karir dari penantian panjang mereka selama 5 musim terakhir. Bukan hanya itu, United juga masih memiliki peluang untuk menjadi yang terbaik di Piala FA serta Liga Eropa dan finish di zona Liga Champions. Dilansir dari The Sun, kinerja apik Ten Hag dikabarkan telah membuat manajemen MU merasa puas. Kabarnya mereka telah menyiapkan kontrak jangka panjang yang akan menahan sang manajer di Old Trafford hingga musim panas tahun 2028. Bukan hanya itu, Ten Hag juga akan mendapatkan kenaikan gaji. Dalam kontrak barunya nanti, Ten Hag akan digaji 3 juta pound sterling atau setara dengan 55 miliar rupiah per pekan. Dalam laporan tersebut, Ten Hag diwartakan akan menandatangani kontrak baru pada akhir musim. MU sendiri saat ini tengah fokus menghadapi jadwal yang sangat padat di sepanjang bulan April dan Mei.